Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran malam hari ini akan membahas tentang berdoa. Di dalam ibadah minggu ada 4 doa yang kita biasanya naikkan. Doa pengakuan dosa, doa pelayanan firman, doa syafaat, dan doa persembahan. Di dalam hari raya gerejawi atau hari-hari khusus, maka ada doa-doa lain yang kita juga naikkan. Nah, di dalam doa saat ibadah minggu diucapkan oleh pemimpin doa, apakah itu pendeta, penatua, atau orang yang ditunjuk untuk berdoa, maka kita mendengar doa tersebut. Namun tentu bukan hanya mendengar doa itu, melainkan kita mengaminkan, menaikkannya menjadi doa bersama. Bagaimana caranya? Setidaknya ada 3 cara untuk menjadikan doa yang diucapkan oleh pemimpin menjadi doa kita bersama. Yang pertama, ketika doa diucapkan oleh pemimpin doa, maka kita mengucapkan kata-kata yang sama di dalam hati kita. Yang kedua, ketika kita mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pemimpin doa, maka kita mengatakan, "Tuhan, dengarkanlah doa kami." Atau mengatakan amin, atau mengatakan ya, atau mengatakan Tuhan tolonglah di dalam hati kita. Di dalam ibadah kita di GKI, maka ekspresi doa bersama kita ucapkan di dalam hati kita. Sehingga kehikmatan di dalam ibadah tetap terjaga. Atau yang ketiga, kita mendengarkan dengan seksama doa yang diucapkan oleh pemimpin dari awal sampai akhir, dan di akhir baru kita mengatakan amin untuk menutup doa. Dan di dalam ibadah minggu ada doa yang biasanya menjadi sebuah doa yang panjang dan seringkali menjadi guyonan banyak orang bahwa itu adalah saatnya kita tidur di dalam ibadah. Apa itu? Doa syafaat. Doa syafaat tentu bukan doa untuk kita tidur. Bukan juga doa ketika kita ke toilet. Atau juga bukan doa yang membiarkan pemimpin doa mengucapkan doanya sendiri dan kita sibuk melihat handphone kita atau melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan doa tersebut. Di dalam doa syafaat, dalam katanya syafaat, yaitu sebuah permohonan atau permintaan pertolongan yang diungkapkan dengan simpati bagi banyak orang, maka doa syafaat isinya memang berbagai macam tentang hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai masyarakat, keluarga, dan bahkan dunia ini. Sehingga kita bukan hanya terpaku dalam ibadah itu untuk diri kita dan sesama kita sebagai persekutuan atau gereja Tuhan, melainkan kita juga berdoa untuk banyak orang dan banyak peristiwa yang terjadi di dalam dunia ini. Lukas 11 ayatnya yang pertama mencatat, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Lalu penulis Injil Lukas mencatat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami yang dicatat dalam Injil Lukas adalah versi yang lebih singkat dan versi panjang dari doa Bapa kami kita tahu ada di dalam Injil Matius. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan murid-murid berdoa, maka tentu niatnya bukan menjadikan doa Bapa kami sebagai sebuah mantra yang diucapkan di dalam kehidupan untuk membuat segala sesuatunya terjadi dan berlangsung. Kuasa yang ada bukan terletak kepada kata-kata doa, melainkan kepada Allah yang punya kuasa yang memungkinkan kita untuk menaikkan setiap doa kita kepadanya. Dan ketika doa ini diajarkan, maka doa ini menjadi sebuah doa yang menjadi patokan bagi kita sebagai gereja pada saat ini. Dan menjadi sebuah pola doa. Tapi tentu saja ketika berbicara tentang doa, kita sebagai para murid adalah murid-murid yang harus senantiasa belajar berdoa dalam kehidupan kita. Kadang-kadang
ketika kita berdoa di depan orang-orang lain atau bahkan berdoa sendiri, mungkin kita kesulitan untuk mencari kata-kata doa yang tepat. Namun Tuhan tidak hanya mendengar apa kata-kata kita yang terucap melalui mulut kita, melainkan apa yang ada di dalam hati kita, dan itu yang menjadi penting. Untuk apa kita mengucapkan kata-kata doa yang bagus dan manis kalau tidak keluar dari iman percaya kita? Dan sebaliknya, ketika kita memiliki iman percaya, maka dengan ucapan doa yang terbata-bata atau mungkin sulit mencari kata-kata, Tuhan tentu mendengar setiap doa-doa itu dan menerima doa-doa yang lahir dan keluar dari ketulusan hati kita. Karena itu, jangan takut jika kita punya kesempatan untuk berdoa di depan orang-orang lain. Dan kita mau belajar untuk senantiasa berdoa. Karena berdoa adalah sebuah proses pembelajaran dalam hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Mari kita terus menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan dengan yakin dan percaya bahwa Tuhan mendengar setiap doa dan menjawab selalu tepat pada waktunya. Mari kini kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Di malam hari ini menaikkan doa kami. Tuhan, ada banyak kata-kata yang telah kami ucapkan menjadi doa-doa. Dan biarlah kiranya semuanya itu keluar dari hati kami yang percaya dan yakin. Engkau mendengar setiap doa-doa kami. Dan Tuhan, biarlah ketika kami menanti jawaban doa, kami dapat menantinya dengan sabar. Ketika doa-doa kami dapat terjawab dan dikabulkan oleh Tuhan, biarlah kiranya kami menaikkan ungkapan syukur kami kepadamu. Ketika doa-doa kami rasanya sulit untuk kami ucapkan, maka biarlah kami tahu bahwa Roh Kudus yang menolong kami untuk berdoa dengan kata-kata yang tak terucap. Tuhan, di dalam doa-doa kami, biarlah kami merasakan hubungan yang semakin dalam dengan Engkau. Bukan hanya dengan berapa panjang atau berapa indah kata-kata yang kami ucapkan, melainkan merasakan hubungan yang semakin dalam dengan Engkau di dalam iman percaya kami. Biarlah spiritualitas kami semakin bertumbuh ketika kami mengucapkan atau mendengar dan mengaminkan setiap doa-doa yang ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami saat ini juga Tuhan berdoa untuk keluarga kami, untuk orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami. Sertai dan lindungi setiap mereka. Biarlah dalam kehidupan kami bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kami kasih dan mengasihi kami, ada banyak hal yang menjadi baik adanya. Dan kami dapat terus semakin menguatkan diri kami di dalam doa-doa bersama yang kami ucapkan. Tuhan, kami berdoa juga untuk situasi pandemi COVID ini. Biarlah segalanya dapat berlalu dan kami dapat menjalankan kehidupan dengan semangat dan sukacita di dalam hari-hari yang kami jalani di masa pandemi ini, dengan harap dan iman percaya bahwa suatu hari segala sesuatu pandemi ini akan berlalu. Tuhan, berkati setiap tenaga-tenaga medis yang bekerja dan setiap orang-orang yang terinfeksi atau memiliki keluarga yang terinfeksi. Sertai dan sembuhkan ya Tuhan setiap mereka yang sedang sakit. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk esok hari ketika kami akan menjelang ibadah minggu dalam setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, di dalam ibadah yang kami jalani, dan khususnya esok hari kami akan menjelang sakramen perjamuan kudus bersama-sama. Berkatilah kiranya guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan bagi anak-anak, setiap pembimbing dan pengkhotbah remaja, dan juga Engkau yang kiranya memberkati di dalam setiap pelayanan tim-tim digital, agar melalui apa yang dilakukan dan dikerjakan, segala sesuatunya sungguh menjadi berkat bagi setiap umat-Mu dan menumbuhkan iman percaya kami di masa-masa pandemi ini. Tuhan, kami berdoa kepadamu karena kami percaya Engkau mendengar setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menyiapkan diri untuk ibadah esok hari. Selamat malam dan Tuhan memberkati.